Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari pertemuan pertama Ibu di kelas 12. Jadi Ibu sedikit berkenalan karena ada beberapa kelas yang kemarin di kelas 11-nya tidak Ibu ajar, ya. Diajar oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kalau sudah tahu tentang nama Ibu sudah, ya, sudah tidak asing lagi. Nama Ibu adalah Bu Jiati. Alamat tinggal Ibu sudah tahu tentunya. Jalan Mangkuraja, Gang Silaturahmi, RT 23 nomor 9. Untuk menyingkat waktu, akan Ibu mulai dengan materi bab pertama atau KD pertama di kelas 12 ini. KD-nya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. KD-nya yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Makna hak warga negara. Pertama, pengertian hak. Apa sih hak itu, Bu? Banyak pengertian tentang hak, terutama menurut pendapat para ahli, ya, dan menurut kamus, ya. Namun ini Ibu ambil yang umum aja. Hak adalah sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita, atau sesuatu yang harus kita terima. Di sini ada tokoh yang mengungkapkan tentang pengertian hak warga negara, yaitu menurut Jimli Asidiki. Menurut Jimli Asidiki, pengertian hak warga negara berbeda dengan hak asasi manusia. Karena di dalam hak asasi manusia tercantum tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya tuh payung hukumnya tentang hak asasi manusia tuh banyak, undang-undangnya yang mengatur tentang itu banyak, ya. Sedangkan hak-hak warga negara itu biasanya hanya diatur dalam pasal-pasal aja. Ibu lanjutkan. Hak-hak tersebut menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Ya, dari kata konstitusional berasal dari kata konstitusi. Artinya adalah undang-undang dasar. Ya, beda ya antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Ya. Maksudnya di sini adalah hak itu, ya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah ini disebutkan juga, hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam Undang-Undang 1945, terutama dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Selain hak konstitusional, ada juga hak legal atau hak hukum, yaitu hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundangan di bawah undang-undang, atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ya, karena kalau menurut tata urutan peraturan perundangan RI, ya, itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Ya, kedua, ketetapan MPR, 3 undang-undang, peraturan pemerintah, ya, bisa Kepres, ya, dan peraturan pelaksanaan lain. Contohnya adalah Permen dan Inmen. Apa permen, Bu? Bukan bonbon ya. Bukan makanan. Permen itu sama dengan peraturan menteri. Inmen, apa kira-kira Inmen? Instruksi menteri. Jadi kalau menteri sudah menginstruksikan, ya bawahannya harus
mengikuti, harus dilaksanakan. Seperti itu ya. Menurut Fibli Asidiki, hak-hak tertentu yang dikategorikan hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut. Ya. 1. Hak konstitusional yang hanya berlaku bagi WNI aja. Ya, jadi tidak berlaku untuk WNA, tidak berlaku untuk warga negara asing. Contohnya apa? Contohnya adalah hak warga negara dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. B. Hak dan ikut serta dalam pembelaan negara. C. Hak mendapat pendidikan. Ini khusus WNI. Ya. Yang wajib bela negara itu hanya WNI. Bela negara itu contohnya apa sih, Bu? Ya. Contohnya untuk anak pelajar ini adalah mendapatkan pelajaran PPKN, ya kan? Karena di dalam PPKN itu ada yang nanti mengatur tentang atau pelajaran membahas tentang kenegaraan, pemerintahan dan lain-lain. Itu sudah bagian dari bela negara. Kenapa? Karena kalian ingin, karena kalian sudah mendapatkan ilmunya. Hak untuk mendapat pendidikan. Ya. Kalian berhak mendapat pendidikan dan pemerintah menjamin pendidikan tersebut. Contoh yang dijamin oleh pemerintah, yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar 9, sekarang 12 tahun kan 9 tahun ya, 12 tahun ya, tapi nggak semuanya kayaknya, yang pasti 9 tahun. Kenapa, Bu? Kalau 9 tahun itu hanya sampai SMP, semua dijamin oleh pemerintah. Ya. Tapi untuk SMA kadang-kadang masih ada juga SMA yang masih bayar. Ya, harusnya memang tidak ya. Kenapa? Kalau swasta mau tidak mau harus bayar. Ya kan? Administrasi sekolah, uang gedung dan lain-lain. Ya, seharusnya tidak lagi. Kenapa? Karena sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Ya. Tuh, hak yang didapatkan dari pemerintah, ya. Hak untuk menentukan pendidikan atau memilih pendidikan. Jadi misalnya kalian, Bu, saya nanti pengen menjadi seseorang yang mempunyai 10 gelar. Apa aja itu? Ya kan? Dokter Anda. Dari SPD dulu ya, SPD, MPD, doktor, ya kan? Misalnya magister. Terus profesionalnya misalnya profesor. Ya, terus sarjana teknik, sarjana mesin, ya. Ada seseorang yang mempunyai lebih dari 12 titel, ya kan? Nggak tahu itu kuliahnya berapa lama, ya. Jadi kalian sama punya hak seperti itu juga, tinggal memilih. Warga negara akan memberi kebebasan untuk itu. Yang penting uangnya ada ya. 1, 2, ada kemauannya. Uangnya ada, enggak ada kemauan ya percuma. Ada kemauan, enggak ada uang, mungkin bisa cari solusi, beasiswa misalnya. Gitu ya. Dukungan orang-orang terdekat. Ya, kalau belum kerja ya dukungannya siapa? Orang tua. Karena orang tua itu sebagai motivator, ya kan? Tutwuri Handayani yang di belakang memberi dukungannya ya berupa dana. Itu ya. Hak asasi dengan keutamaan tertentu bagi WNI. Contohnya, WNI berhak untuk mendirikan parpol, sedangkan WNA tidak boleh. Ya. Ingat, hanya WNI yang boleh mendirikan partai politik. Sekarang kalian bisa melihat ya, untuk pemilu itu partai politiknya sekarang itu banyak banget, tinggal milih kalian ikut yang mana, terserah. Ya. Ini yang melekat pada WNI, ya, mendirikan parpol, ikut dalam pemilu, contohnya itu ya. Ya.
Hak warga negara untuk menduduki jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Ya. WNA tidak boleh ikut hal ini. Ya. Hakim konstitusi, anggota BPK, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, Dewan Gubernur BI, itu jabatan-jabatan yang diwajibkan, yang boleh diikuti oleh WNI. Ya. Siapa yang tidak pengen jadi presiden? Tentu semua pengen kan? Ya. Tapi kalau jadi presiden, kalau tidak independen sendiri, harus diusung dengan partai ya. Partai ya caranya ya mendirikan partai atau ikut dalam keanggotaan dalam partai tersebut, gitu ya. Kecuali kepolisian itu memang yang memilih adalah langsung dari presiden. Karena kalian tahu kan presiden sebagai kepala, ya kan? Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi beliau berhak siapa yang akan diangkat menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia. 4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan tertentu. Yang tadi itu langsung ya, pemilihan langsung maupun tidak langsung. Oh, ini dijadikan satu ya, jabatannya sudah ya tadi TNI, polisi, PNS, jaksa. Ya. Misalnya kalian mau menjadi PNS, ya. Untuk jadi PNS sekarang itu kalian harus belajar PPKN. Kenapa? Karena ada materi wajib, ya, materi wajib tentang kebangsaan ya, yang hanya dipelajari di PKN. Jadi itu nilainya tuh tinggi ya. Jadi kalau mau jadi PNS misalnya, gitu ya. Lanjutkan yang kelima, hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang merugikan warga negara. Contohnya melalui apa, Bu? Banding, kasasi, PK. Kasih ingat kan ini sudah kelas 12, banding itu apa, Bu? Banding itu adalah proses peradilan ya, yang misalnya kemarin ada seseorang yang menjadi tersangka atau mempunyai masalah di bidang hukum sudah diputus oleh pengadilan ya, dan ternyata dari putusan tersebut seseorang tersebut tidak terima, maka seseorang tersebut mempunyai hak untuk banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi ya. Ingat, banding ditujukan kepada PT, pengadilan tinggi. Jika banding ini sudah ditempuh, ternyata tidak berhasil, malah hukumannya diperberat misalnya, ya, maka seseorang tersebut berhak mengajukan kasasi. Ya. Kemana kasasi diajukan? Kasasi diajukan ke MA. Ya. Jadi kasasi itu jika banding di tingkat pengadilan tinggi itu tidak diterima ya, tidak diterima, maka seseorang tersebut berhak mengajukan kasasi. Kasasi pun, nah itu juga tidak serta-merta diterima. Kadang kasasi itu juga ada yang memberatkan, ya, ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya. Jadi dilihat dari kasusnya. Hak warga negara yang lain di bidang hukum adalah PK. Apa kepanjangan dari PK? PK adalah peninjauan kembali. Lembaga negara apa yang berwenang menangani tentang masalah PK? Jawabnya adalah MA. PK itu biasanya masalahnya besar, waktunya panjang, seperti ya. Jadi PK pun juga tidak selalu diterima. Kadang-kadang PK itu juga ditolak oleh MA. Ya. Jadi MA itu punya wewenang untuk kasasi dan PK. Ya.
Selanjutnya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara. Ibu tadi sudah bilang bahwa hak-hak warga negara itu dijabarkan dalam pasal. Contohnya, pasal 26. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara dari suatu negara. Ya, tentang warga negara dan penduduk ya, diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Ada penduduk, ada bukan penduduk, ada warga negara, bukan warga negara, ada orang asing, ya kan? 2. Kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Ya. Kita semua ini mempunyai kedudukan yang sama di depan atau di dalam hukum dan pemerintahan. Kedudukan yang sama contohnya apa, Bu? Jika seseorang mengalami proses hukum atau mempunyai suatu masalah di bidang hukum, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan 1. Pembelaan. Siapa yang membela? Yang membela adalah pengacara. Ya, masih ingat kan kemarin yang kelas 11? Pengacara itu ada yang bayar, ada yang gratis. Yang bayar, kalian memanggil pengacara. Ya, yang praktek. Sedangkan yang gratis, kalian bisa menggunakan lembaga dari kumpulan pengacara. Yang namanya adalah LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Ya, gratis di situ. Ya, bagi orang yang punya duit, ya panggillah pengacara. Bagi mereka yang tidak punya uang, pakailah LBH, sama-sama dibantu, ya kan? Itu hak untuk mendapatkan bantuan bidang hukum, ya kan? Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi tidak dibeda-bedakan antara pejabat, rakyat biasa, yang kaya, yang miskin. Di depan hukum kita sama. Kalau salah, ya salah. Tuh. Berhak untuk menjadi saksi. Ya. Kita semua sebagai warga negara sama-sama punya hak untuk menjadi saksi jika ada suatu kasus. Ya. Banyak lagi hak yang lain di bidang hukum. Ya. Diperlakukan secara adil, diperlakukan secara manusiawi, ya kan? Itu bagian dari hak kita di bidang hukum. Yang ketiga, memperoleh pekerjaan dan perlindungan yang layak. Diatur dalam pasal 27 ayat 2. Ya. Memperoleh pekerjaan. Itu hak kalian. Ya. Mau memperoleh pekerjaan apa? Saya mau bekerja sebagai apa, Bu, ya? Yang mudah, yang ringan, tapi banyak menghasilkan uang. Apa kira-kira pekerjaannya? Ya. Ditebak sendiri, kira-kira apa? Ada enggak orang pemalas ingin mendapatkan uang banyak? Ya. Jadi masalah pekerjaan itu adalah hak asasi ya. Pemerintah juga akan menjamin. Tuh. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Perlindungan apa, Bu? Boleh perlindungan keamanan. Ya kan? Misalnya kalian mau ambil uang 1 M ke bank. Merasa tidak aman, tidak ada yang melindungi. Nanti jangan-jangan di jalan saya dirampok, saya dibegal, ya kan? Saya diikuti oleh orang yang niatnya jelek gitu ya. Maka kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari manakah itu? Ya. Bisa mendapatkan perlindungan bantuan dari kepolisian. Cobalah lihat, Nak. Banyak di dekat-dekat ATM itu ada semacam iklan ya. Iklan apakah itu ya? Yang jelas isinya adalah di ATM atau di bank ya. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan keamanan dari kepolisian, silahkan menghubungi nomor ini ya, atau kantor kepolisian setempat, dan gratis. Ingat, gratis. Kenapa, Bu? Karena tugasnya polisi itu adalah melindungi. Ya, jadi gratis, nggak boleh membayar. Itu bagian dari suatu pelayanan.
Tapi kalau kalian baik hati, ngambil uang MM-an jumlahnya ya, terus mau ngasih, Pak ini hanya sekedar ucapan terima kasih, mungkin juga boleh ya, karena itu ikhlas mendapatkannya dan kalian memberikannya dengan ikhlas tanpa diminta. Yang keempat adalah pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis. Ya. Mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tertulis. Misalnya, kalian punya unek-unek di dalam hati, punya argumen. Ya. Tapi kalian tidak berani menyampaikan secara lisan. Takut nanti misalnya tidak diterima, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka kalian bisa melalui media tertulis, sekarang kan media itu banyak banget, ya kan? Bahkan di kantor-kantor, di lembaga-lembaga itu ada yang namanya kotak saran. Silakan ditulis, masukkan di situ, nanti pasti dibaca. Ya. 5. Mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28A. Ya. Orang itu mau hidup, ingin hidupnya lebih lama, atau sebentar, ya, itu bagian dari mempertahankan hidup. Ya. Oh, saya pengen sehat, saya karena uang saya banyak misalnya, gitu ya. Saya ingin hidup lebih lama. Saya harus menjaga kesehatan, saya harus makan sesuai dengan instruksi kesehatan, ya, dan sebagainya. Berusaha untuk sehat, ya. Dengan sehat kita bisa hidup lebih lama. Ya. Yang keenam, jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Memeluk agama. Memeluk agama adalah salah satu hak kita. Ya. Bagi anak-anak juga. Ya kan? Memeluk dan memilih agama bagi anak-anak ditetapkan oleh pemerintah. Kalau anak itu sudah berumur 18 tahun, maka diberi kebebasan. Ya. Mengapa nunggu 18 tahun, Bu? Ya, karena 18 tahun dianggap anak tersebut sudah dewasa. Kedewasaan seseorang tersebut dijamin dengan identitas berupa KTP. Jadi kalau orang itu sudah punya KTP, dianggap sudah dewasa. Ya. Tidak boleh dipaksakan agamanya misalnya oleh orang tuanya. Kalau ngasih saran-saran, mungkin masukan, mungkin juga boleh ya. Tapi kalau dipaksakan, kamu harus ikut agama, misalnya ayah, ibu, atau kedua orang tua, dan lain-lain. Ya. Lanjut, 7. Ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ya. Hal kecil ini ya, yang bisa kita lakukan, bisa pasal 30. Contohnya, ikut seskampling, ya, di RT kalian, di lingkungan terdekat kalian. Ya. 8. Mendapat pendidikan. Tadi sudah Ibu bilang ya, mendapat pendidikan adalah hak kalian. Ya. Mau gelarnya banyak, mau dari S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya, dan S lilin. S-nya itu hanya sampai S3 ya, gelarnya itu doktor. Ya. Kamu sudah punya berapa S? SD, SMP, SMA. Ya. Berarti sudah 3 S. Ya. Sebentar lagi, ya, S1, 4 S. 5 S, S2, 6 S, S3. Ya. Jadi hanya 6 S aja batasannya. Ya, kalian sekarang berada di SD, SMP, SMA, 3 S. Ya. Mengembangkan kebudayaan nasional. Ya kan? Biasanya dalam mengembangkan kebudayaan nasional itu diawali dengan mengembangkan kebudayaan daerah. Ya.
Mengembangkan kebudayaan daerah, maaf ya tadi agak terganggu karena ibu ini di luar, posisinya di teras rumah, jadi banyak gangguannya, ya kan. Kalau di dalam rumah terus jenuh, karena ini kan ibu ngambil videonya per pertemuan, jadi banyak sekali, dan ibu ngajarnya itu 2 tingkatan, kelas 11 dan kelas 12, ya, mohon dimaklumin, ya. Contoh mengembangkan kebudayaan daerah, yaitu misalnya adalah ikut pertukaran budaya, bisa antar daerah, antar kabupaten, nasional, bahkan antar negara. Contohnya ketika Aero itu kan ada banyak budaya-budaya dari luar ya, dari negara lain yang ikut berpartisipasi untuk menyukseskan ya program Aero misalnya, ya, atau festival budaya. Ya. Menjaga budaya daerah agar tidak hilang, itu juga mengembangkan budaya nasional. Dari awalnya dari budaya daerah dulu, ya kan? Contohnya tuh loh, kalau Aero tuh ada ini apa itu ya, perlombaan budaya daerah yang masih zaman dulu, ya kan? Adu gasing, terus balapan ya, itu balapan perahu kecil-kecil itu, perahu kelotok itu ya, itu ya, masih banyak yang lain ya. Berhak mengembangkan usaha di bidang ekonomi, pasal 33. Misalnya kalian ingin menjadi wirausahawan yang sukses, ya. Misalnya, nanti aku ingin memiliki perusahaan sendiri, bidang ini, gitu ya. Kembangkan terus sambil mengambil karyawan yang banyak, itu sudah turut membantu pemerintah ya, terutama kemajuan di bidang ekonomi. Memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin, pasal 34. Contohnya adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Seharusnya kita tidak lagi menemuin anak-anak yang menjadi gelandangan di pinggir-pinggir jalan, ya, minta-minta. Kenapa? Karena haknya sudah dijamin oleh negara, ya, pasal 34. Ya. Mungkin untuk pertemuan pertama saya cukupkan sekian dulu, ya. Ada beberapa tugas yang nanti tugas tersebut akan difasilitasi dengan media Google Classroom ya. Jadi ada wadahnya di situ, karena kalau di sini waktunya tidak cukup ya. Ada pertanyaan, memang sengaja Ibu tidak menulis pertanyaan, ya kan? Supaya kalian mengikutinya. Jadi apa yang Ibu bahas itu kalian paham, ya. Bu, kalau misalnya dalam pembahasan ini saya kurang paham, boleh WA Ibu, ya kan? Di mana letak yang kurang paham nanti bisa Ibu balas, ya. Pertanyaan pertama. Apa bedanya antara undang-undang dengan undang-undang dasar? Dua,
Dalam hak asasi dengan keutamaan tertentu bagi WNI, WNI boleh mendirikan parpol, tapi WNA tidak. Beri alasannya, mengapa? Pertanyaan ketiga, jelaskan bedanya antara banding, kasasi, dan PK. Pertanyaan keempat, hak yang dimiliki warga negara pasal 27 ayat 1. Kedudukan yang sama di dalam hukum. Berilah 3 contoh. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengembangkan kebudayaan nasional? Saya kira pertanyaannya cukup 5, ya, nanti dijawab, terus kita fasilitasi pakai Google Classroom, ya. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan, Ibu minta maaf jika ada kekurangan, ya, baik disengaja maupun tidak sengaja, ya, karena kita ini dibatasi oleh waktu, ya. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.